Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Di zaman Nabi SAW, masjid juga dipakai untuk beberapa kegiatan-kegiatan hiburan. Salah satunya adalah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu hari, kana yaumul aid yal'abu sudan bid-darki wal harab. Kata Aisyah, ada suatu hari di hari rayanya orang-orang Habasyah, orang-orang kulit hitam atau orang-orang Habasyah itu bermain-main dengan bid-darki wal harab. Mereka bermain-main dengan alat-alat yang dipakai untuk berperang, kayak misalnya tombak, kemudian tongkat, kemudian pedang, yang disebut dengan istilah la'bul ahbash, permainan orang-orang Habasyi. Dan mereka bermain-main di dalam masjid, dakhilul masjidihis syarif, berada di dalam Masjid Nabawi yang mulia, di bagian courtyard itu, yang bagian sahan itu, dan itu masih dalam area di dalam masjid, bukan di luar masjid. Dan waktu itu Aisyah melihat dari rumahnya ke arah masjid, dan ternyata di sana ada keramaian, ada riuh, karena itu lagi ada la'bul ahbash, ada permainan orang-orang Habasyi. Lalu Nabi SAW dengan pengertiannya bertanya kepada Aisyah, tashtahina tanzurin, kamu pengen nonton wahai Aisyah? Tashtahin itu kalau bahasa yang sering kita dengar mungkin syahwah. Syahwah itu selera, gairah, pengen. Sehingga Nabi mengatakan tashtahina tanzurin, kamu pengen nonton wahai Aisyah. Arti tashtahin menurut para ulama sesuatu yang menyenangkan hati, sesuatu yang bersifat hiburan, itu tashtahin. Dan ini tidak selalu diidentikan dengan lahwal hadis, dengan pembicaraan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, tidak. Karena kata Ali bin Abi Thalib, rawihul qulub, istirahatkanlah, hiburlah hati kalian, karena sesungguhnya hati juga bisa bosan sebagaimana badan kita juga bisa bosan, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi waktu itu Nabi faham banget Aisyah mungkin capek, Aisyah mungkin bosan, sesekali pengen nonton. Nabi bertanya kepada Aisyah, tashtahina tanzurin, kamu pengen nonton wahai Aisyah? Aisyah menjawab dengan malu-malu, na'am, ya. Akhirnya Nabi mengajak Aisyah nonton di pintu rumah beliau. Aisyah berdiri di belakang Nabi, meletakkan dagunya di atas pundak Nabi dan menempelkan pipinya dengan pipi Rasulullah SAW. Dalam keadaan kayak gitu, tiba-tiba datanglah Umar ibn Khattab yang orangnya tegas, kemudian melihat ada keramaian di dalam masjid, ada orang bermain-main, bahkan sebagian ulama mengatakan yarkusun, mereka yarkus itu kalau bahasa kita menari, bahasa anak mudanya ngedance. Cuman dance-nya ini bukan dance yang membuka aurat, bukan cewek dengan cowok, dance-nya ini lebih ke cowok-cowok dance dengan la'bul ahbash, dengan tarian khasnya orang-orang Habasyah. Yang kalau misalnya waktu itu yang melakukannya adalah orang Habasyah, berarti tariannya tarian Habasyah. Yang melakukannya nanti orang dari Bani Zuraik, maka tariannya tarian Bani Zuraik. Kalau yang melakukannya orang Ansar, tarian orang-orang Ansar, tergantung kabilah. Kalau sekarang kita ngelihat anak muda dengan tariannya anak muda gitu, kita nyebutnya dengan istilah dance, walaupun mungkin sebagian orang menganggap dance ini negatif, padahal dance itu terjemah saja dari kata tarian atau bahasa Arabnya yarkus. Yarkusun, mereka menari, sehingga Umar marah. Lalu Umar mengusir mereka dengan tongkat, tapi ketika mereka akan bubar, Nabi SAW kemudian mengatakan, dunakum ya Bani Arfadah, tetaplah kalian dan teruskan permainan kalian wahai Bani Arfadah. Bani Arfadah ini julukan sebutan Nabi untuk orang-orang Habasyah. Kemudian Nabi bilang kepada Umar, da'hum ya Umar, biarkan mereka wahai Umar, hari ini adalah hari Aid, hari raya kota Habasyah atau hari jadi kota Habasyah. Kemudian Nabi terus menonton bersama Aisyah. Lalu di sana juga ada beberapa para penyair yang membacakan syair-syair yang sifatnya spontan. Kalau sekarang mungkin lebih kepada pantun-pantun kalau di Melayu, atau di dunia modern sekarang itu lebih seperti stand up comedy, walaupun joke dan humornya nggak berlebihan. Lalu para penyair melihat posisi berdirinya Nabi dan Aisyah yang begitu romantis, mereka membuat syair yang sifatnya memuji sekaligus bercanda. Mereka membuat syair dengan judul Muhammad Tayyibah. Nabi itu romantis, Nabi itu baik, Nabi itu pengertian. Muhammad Tayyibah, Muhammad Tayyibah, yang sebagian sekarang kita dengarkan dalam lagu nasyid Ya Tayyibah, Ya Tayyibah.
Nah, kemudian karena Nabi dipuji-puji dengan kalimat Muhammad Thayyibah, Nabi itu romantis, Nabi itu pengertian, Nabi merasa malu, kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, Aisyah udahan? Kata Aisyah belum, kemudian mereka nonton lagi sampai 3 kali Nabi bertanya, baru kemudian mereka balik lagi ke dalam rumah. Ini menjadi dalil bahwa di dalam masjid ada permainan, di daerah sahan, courtyard itu. Dan mereka tidak berlebih-lebihan. Selama tidak berlebihan, tidak melulu main, maka itu masih wajar dalam agama. Karena bahkan Nabi senang bercanda dengan para sahabat. Pernah Umar bin Khattab sengaja pengen mencandai Nabi. Kata Umar, saya ingin berbicara dengan Nabi dan kalian akan lihat Nabi tertawa, kata Umar. Lalu datanglah Umar kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, kalau saya hari ini melihat istri saya, kalau saya hari ini melihat putrinya Zaid, yaitu istrinya Umar, Atika, kalau saya melihat hari ini putrinya Zaid meminta nafkah kepada saya, akan saya cekek lehernya. Nabi kemudian yadhak, Nabi kemudian tertawa, karena Nabi tahu Umar tidak serius bicara kayak gitu, hanya kayak seorang suami bilang setiap dimintai nafkah oleh istrinya itu suami jadi stres kayak gitu. Itu bahasa candaan ya, dan Nabi paham banget sehingga Nabi tertawa. Artinya tidak ada larangan dengan hiburan, dengan tertawa selama tidak berlebihan, bahkan dengan permainan dalam masjid termasuk dance. Apalagi konsep pesantren pemuda kita itu break dance ini bukan di dalam masjid, bahkan bukan di depan masjid persis, tapi di satu kawasan area yang akan kita bangun, satu kawasan area sekitar 3 hektar. Dan buat saya pribadi break dance ini adalah salah satu jenis olahraga yang dalam bentuk dance. Kalau di kita mungkin senam, cuman kita tidak akan ada hal-hal yang syubhat, kayak misalnya nggak ada perempuan, nggak ada ceweknya kecuali daerah cewek doang, kemudian tariannya juga nggak berlebihan, nggak seperti break dance yang mungkin selama ini kita tonton di beberapa tayangan. Murni break dance yang mungkin bahkan anak-anak bisa jadikan itu sebagai kegiatan positif, olah fisik mereka, motorik kasar, dan juga sebagai seni. Dan itu Nabi membiarkan la'bul habasyah atau la'bul ahbash, permainannya orang-orang Habasyah. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan hadisnya sahih. Itu permainan. Permainan yang lain yang kita juga baca dalam kitab Sahih Bukhari dari yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar. Judulnya saja yang beda. Waktu itu judulnya Ibnu Hajar memberi judul bolehnya menamakan masjid dengan nama satu kabilah atau dengan nama seseorang. Ceritanya hadis ini dari riwayat Bukhari dari Ibnu Umar. Jadi yang meriwayatkannya adalah anaknya Umar bin Khattab, Abdullah. Abdullah mengatakan, dulu kami pernah melakukan lomba berkuda dari satu tempat dan berakhir di masjid. Tempatnya bernama Thaniyah atau Thaniyatul Wada. Startnya di Thaniyatul Wada, kemudian finishnya di Masjid Bani Zuraik. Masjid Bani Zuraik. Artinya kompetisi berkuda itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, termasuk di situ Ibnu Umar juga ikut 2 kali dalam pertandingan itu, dan Nabi menang beberapa kali, ada sahabat yang menang. Itu berakhir di Masjid Bani Zuraik, di depan Masjid Bani Zuraik. Kebayang seperti apa crowd, seperti apa ramenya suasana finish, dan Nabi waktu itu menang, sahabat ada yang menang, dan saling mungkin bercanda di depan masjid. Permainan-permainan seperti ini dilakukan untuk apa? Kata para ulama, kata para pelajar hadis, ini bagian cara mereka untuk menenangkan diri, menghilangkan kebosanan, supaya mereka lebih semangat lagi nanti dalam beramal soleh, semangat lagi dalam berjihad dan berdakwah, dan tidak terganggu dengan kebosanan-kebosanan. Termasuk melatih kuda mereka juga. Ini hadis Bukhari dan hadisnya sahih. Permainan di sekitar masjid. Maka masjid gaul yang kita maksud itu adalah masjid yang ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, justru program Nabi yang kedua setelah membangun masjid itu adalah program mu'akhat bainal muhajirin wal ansor, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor di Masjid Nabawi.